Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Apit Manfaati dari SMA Ma'arif Karanganyar, Purbalingga. Pada lomba video inovasi pembelajaran digital ini, saya akan menyajikan media pembelajaran biologi, materi ekosistem dan interaksinya pada fase E atau pada kelas 10. Pada materi ini, saya mengaplikasikan media digital untuk penerapan pembelajarannya. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat terus ya. Pernahkah kalian membayangkan ada seekor lebah yang hinggap di bunga? Dan ada seekor harimau yang sedang berburu di hutan? Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Itulah yang akan kita pelajari. Kita akan mencari tahu tentang makhluk hidup seperti kita dan juga benda mati yang ada di sekitar kita. Kita akan memahami bagaimana hubungan ini terbentuk untuk menjadi sebuah kesatuan yang utuh atau biasa yang kita sebut dengan ekosistem. Sebelum masuk ke materi ekosistem ini terdapat hubungannya loh dengan ayat suci Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ayat ini menjelaskan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Keterkaitan ini berarti segala bentuk gangguan pada keseimbangan alam, seperti pencemaran air, udara, tanah, hingga rusaknya flora dan fauna, merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Dengan merasakan dampak kerusakan tersebut, manusia diharapkan sadar dan kembali pada jalan kebenaran. Menjaga serta memelihara ekosistem sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Sesuai dengan keterkaitan tersebut, dalam mempelajari materi ekosistem dan interaksinya, terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan komponen ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam interaksi antar komponen ekosistem. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan rantai dan jaring-jaring makanan. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan piramida ekologi. Dan yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan daur biogeokimia. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik yang terdiri dari organisme hidup, dan komponen abiotik yang terdiri dari benda mati. Keduanya saling berkaitan dalam sebuah ekosistem. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Produsen merupakan organisme autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri. Mereka membuat makanannya sendiri melalui proses seperti fotosintesis atau kemosintesis, sehingga menjadi dasar bagi seluruh rantai makanan dan aliran energi dalam ekosistem. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya adalah konsumen. Konsumen merupakan organisme yang mendapatkan energi dengan memakan organisme lainnya, karena mereka tidak mampu untuk memproduksi makanannya sendiri. Contohnya adalah hewan. Yang ketiga, dekomposer. Dekomposer merupakan mikroorganisme yang menguraikan zat-zat organik dari organisme sisa tumbuhan ataupun hewan yang sudah mati. Contohnya, bakteri dan jamur. Yang terakhir yaitu detritivor. Detritivor yaitu organisme yang hidup dengan cara memakan serpihan tumbuhan ataupun hewan yang sudah mati. Contohnya, cacing tanah dan kaki seribu. Komponen selanjutnya yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari udara, air, tanah, cahaya, suhu, pH, kelembaban, dan juga mineral. Dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antara satu komponen biotik dengan komponen biotik lainnya, serta antara komponen biotik dan komponen abiotik. Interaksi tersebut adalah parasitisme, kompetisi, komensalisme, mutualisme, netralisme, predasi, dan yang terakhir
Amensalisme. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik mengakibatkan terjadinya aliran energi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Contohnya, pada ekosistem hutan, terjadi aliran energi dari tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung, kemudian burung mati. Maka burung yang mati tubuhnya akan diuraikan oleh jamur. Rantai makanan saling berhubungan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Semakin kompleks jaring-jaring yang terbentuk, maka semakin tinggi tingkat kestabilan ekosistemnya. Supaya menambah pemahaman kalian, mari kita bermain games. Kalian dapat mengakses games ini dengan mengunduh aplikasi Q Kreatif. Aplikasi ini dapat kalian download di Play Store ataupun Windows. Piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring makanan pada sebuah ekosistem. Pertama, piramida jumlah. Piramida yang menggambarkan jumlah organisme dalam setiap tingkat trofik. Kedua, piramida biomas. Piramida ini menunjukkan berat atau massa kering total organisme hidup. Dalam setiap tingkat trofik, pada ekosistem perairan, posisi piramidanya terbalik karena jumlah produsen lebih sedikit daripada jumlah konsumen. Yang terakhir, piramida energi. Piramida energi menunjukkan jumlah energi setiap tingkat trofik. Peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan disebut daur biogeokimia. Daur ini terdiri dari 5 macam, yaitu daur karbon, Daur nitrogen, daur air, daur fosfor, daur sulfur. Untuk memperkuat pemahaman setelah kita mempelajari materi ekosistem, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Berikut ini yang termasuk komponen abiotik pada ekosistem sungai, yaitu ya, jawaban yang benar adalah A. Batu, air, dan pasir. Soal nomor 2. Hubungan antara kutu rambut dengan manusia termasuk dalam simbiosis. Yap, jawaban yang benar adalah simbiosis parasitisme. Perhatikan jaring-jaring makan di samping. Caterpillar berperan sebagai jawaban yang benar adalah sebagai produsen. Perhatikan piramida energi ini. Piramida energi menunjukkan ya, jawabannya jumlah energi dalam setiap trofik. Selanjutnya, berikut merupakan daur biogeokimia, kecuali yap, jawabannya adalah daur tanah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.